Aku tuh ya, udah selesai ini. Aku tuh pernah bayangin kalau pakai Mbak juga pingin sih aku enak, tinggal tidur, nonton TV, ada aja yang nawarin kayak gitu. Aku mau masak air dulu, aku nunggu air loh. Airku habis loh, habis udah aku cuci kayak gitu. Ada sih pingin ya khusus untuk air minum kayak gitu langsung bisa diminum, tambah mahal juga ya, tapi kan ada bulanannya ya, bisa dibeli dengan uang kayak gitu. Kita kalau ada rezeki, kita nggak boleh pelit sama diri sendiri. Orang yang pelit dengan diri sendiri itu tidak mensyukuri hidup kayak gitu. Udah selesai kayak gitu. Ada kok yang langsung diminum, itu ada yang langsung dibuat masak itu. Kalau pumpku udah aku matikan, soalnya sering mati, aku nggak suka. Ini balado tempe terong, ini yang aku bikin kemarin itu, eh, sayap. Anakku suka sama tongkol itu, aku goreng sedikit-sedikit. Anakku kan siang masuknya kayak gitu, masih di atas, masih tidur subuhannya tuh ya. Nanti kalau anakku yang di sana udah subuhan dulu, ini aku masak nasi kayak gitu. Udah dengar, pokoknya aku udah kasih tanggung jawab, udah denger adan sendiri. Ini aku mau masak air, tinggal sedikit loh. uh Udah, aku nunggu Pak Air, biasanya air kayak gitu, belum datang juga. Nggak apa-apa, aku di sini kendalanya tuh air kayak gitu. Kalau di sana di ibu aku tinggal, ibu aku bisa aja sih ngambil kayak gitu langsung, tapi ibuku meskipun sudah bening kayak air sumber kayak gitu, diendapkan dulu pakai timba kecil kayak gitu, diendapin dulu baru masih masih pakai gentong. Aku pinginnya nggak pakai gentong gitu ya. Pakai gentong nggak ada tempat soalnya, atau nanti kalau rumahku dua kayak gitu udah bisa pakai gentong kayak gitu. Disimpan di situ mungkin ya, nggak tahu aku. Kalau di luar negeri ku kayak di Taiwan tuh ada anget panas kayak gitu ya, udah langsung ada kayak gitu ya, teknologinya udah canggih. Terus mungkin energinya sudah di atas langit kayak gitu, apa dari atas kayak Wika kayak gitu, apa lagi aku nggak tahu. Widya Karya itu apa, Wijaya Karya kayak gitu di atas. Terus apa lagi ya, kayak gitu. Aku nunggu Pak Air, masih jam 5 aku udah selesai bikin teh, tinggal bikin teh ya kayak gitu. Aku di kamar aja. Pak suami lagi biasalah ngantuk. Aku mau ngapain sih, mau ngapain ya aku, oh ya. Malu sih sebenarnya aku, nggak usah deh, itu aurat. Aurat. Kalau bisa ya aku nggak, udah banyak yang kayak jemuran itu sebenarnya aurat, tapi aku nggak apa-apa lah, gimana lagi, namanya juga instrumen ya. Instrumen rumah tangga kayak gitu. Kalau main sinetron aja diada-adain kayak jemuran kayak gitu ya, kalau ini the real kayak gitu kan. Aduh, aku udah selesai ya, tinggal teh kayak gitu. Aku suka sih, aku zikir pagi juga ada. Aku tadi udah, bagus-bagus banget, kreatif loh ini. Aku bener-bener ini compact banget kayak gitu loh. Dulu kesukaanku yang foto-foto aku harus beli. Masih di aku, anakku nggak ada yang ini. Kamar aku sama Pak suami ini ya udah kayak gini aja, aku atur, yang penting aku atur mau ditempatin mau ndak, yang penting aku siapkan semuanya kayak gitu. Enaknya ngeruntel, sukanya ngeruntel. Ngeruntel, tidur bareng-bareng kayak gitu, ke sana bareng-bareng berempat, ke sini bareng-bareng berempat. Udah ya, aku sudah selesai kayak gitu aja hari ini. Apa namanya, vlog living hari ketiga ya, sampai ke 30. Aduh, kalau aku masih mampu bertahan ya alhamdulillah. Mungkin kedepannya aku lebih santai kayak gitu. Tapi kalau kamu suka pakai kamera ya, ya tetap aja kayak gitu.
aku mau aku politik udah mulai memenuhi titik temu ya, dari demokrasi yang mahal dulu kan, konstitusi apa aku nggak, eh, kemudian mungkin nggak tahu aku, kayaknya sudah jelas alurnya kayak gitu, regulasinya udah jelas kayak gitu, jadinya ya tetap belajar untuk, sebenarnya tanggung jawab aku kerja aku kayak gini ini untuk aku diri sendiri ya. Sebenarnya aku udah bilang aku kerja ini untuk diri aku sendiri, makanya aku pingin kerja sebaik-baiknya, tapi kadang aku nggak dapet, kurang kayak gitu, gajiku kurang kayak gitu. Aku ya udahlah, aku temenku udah nggak ada juga kayak gitu. Kamu nggak pingin minta loh? Enggak lah, aku kalau minta gaji itu nggak enak itu. Aku makanya kalau gaji rezeki itu sama sebenarnya kayak gitu, aku kayak gitu loh, kalau kalau sama lah kayak gitu loh, kayak gitulah. Gaji itu ya rezeki, rezeki itu memang bukan gaji ya tiap bulan, tapi kan rezeki juga. Tapi gaji ya karena tiap bulan dikasih gaji, nggak tahu aku kalau nggak tahu kayak gitu aja. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Kayak gitu ngantuk aku sebenarnya. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku parah dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Pak suamiku aku sering nyanyi di depan dia kayak gitu supaya otaknya dia nggak tegang, dia tetap aja di meja komputer karepmu. Aku suka, tapi dia ya namanya juga gampang lah adaptasinya kayak gitu kan. Aku udah sering nyanyi kalau beli kaset sama dia kayak gitu. Enggak apa-apa, tapi dia nggak tahu apa yang aku beli. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Kan aku juga nggak suka lagu barat kayak gitu. Aku ada lagu Now, No 1, 2, 3 aku ada kayaknya lagu-lagu romantis kayak gitu aku punya itu. Dia nggak pernah utik-utik koleksi aku lah kayak gitu. Kan aku pas beda kan, beda tempat kan, belum nikah kan waktu itu. Kepadamu, nah dia sukanya kayaknya setahu aku pop rock gitu. Kayaknya kalau aku nggak kepingin kalau romantis banyak orang yang tahu, makanya aku pakai bahasa. Ya udah, kalau aku sebenarnya sih pingin kayak gitu, tapi mungkin aku kalau mengungkapkan masalah hati itu nggak bisa basa-basi kayak gitu. Meskipun basa-basi pun akhirnya jadi beneran, itu juga aku malah bersyukur kayak gitu. Berarti aku nggak boleh basa-basi kayak gitu, harus tulus, benar-benar tulus kayak gitu. Kepadamu, meski ku rapuh ya, kok parah ngantuk. Ini semuanya nggak dengerin aku nyanyi ya, nggak apa-apa, tapi sering kok. Semua pada sibuk di HP, di komputer. Aku ya nyanyi, mau apa, nonton vlog kayak gitu. Dalam
ku harap hanya dirimu yang bertahta. Banyak sekali. Bila waktu telah berakhir aku udah suka banget kayak gitu. Makanya aku dari awal Facebook kan aku bener-bener nggak mau di warnet kayak gitu, nggak bisa enjoy. Nanti ya kalau nantinya takutnya aku loh, sama-sama perempuan aja bisa kayak gitu loh. Ya habis itu telepon, ya cepet ya habis itu habis itu ketemuan di mana kayak gitu pasti. Dan apalagi sama cewek-cewek ya, kalau aku sama cowok mungkin aku batasin soalnya aku jaga perasaan dia, apalagi sekarang kayak gitu loh. Aku nggak bisa dijajah ini. Aku nggak bisa dijajah lagi. Aduh, aku mau nyanyi lagu ini ya. Bila waktu. Bagaimanakah kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Tahan nafas. Aduh, aku kan sambil ngomong ini juga olah vokal juga, olah nafas ya. Jalan-jalan. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Kayak gitu ya aja, aku nggak pernah ngurusin orang lain kayak gitu ya. Dunia dihiasi penuh bunga, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Pernah ya aku tuh ya malam-malam itu Pak suami ini kan, aku kalau di kos-kosan tuh sangat leluasa sendiri kan, sekamar sendiri, aku mau ngapain kayak gitu. Aku jam 3, lu kapan sih pagi, kapan sih Pak suami ini, aku gak boleh kayak kalau aku di rumahku sendiri kayaknya kan bebas aku ya, aku kepingin aku ya nggak kepingin apa ya, kepingin karaoke kayak gitu. Ya ini alarmnya anakku banget ini. Pakai alarm padahal siang loh. Kayak gitu nih, tidur bertiga bareng sembarang. Kadang ya kalau aku bangun duluan ya tinggal bertiga. Ngeruntel kayak gitu loh, berempat. Enak kok. Hemat energi. Hemat energi listrik. Aku dulu pokoknya kamu sekamar aja sama mama papa ya semuanya. Nanti kalau sudah berkeluarga nggak apa-apa deh, nanti biar kamunya itu nggak kelangangan sama mama. Mama udah segala cara udah aku buatkan vlog kayak gitu supaya dia nggak kehilangan banget kayak gitu. Dia tahu aktivitasnya mama setiap pagi kayak gitu. Aku mau bikin teh ya. Tehnya aku seduh aja ya, udah mendidih, aku seduh kayak gitu. Udah aku taruh situ, aku kasih gula sedikit. Jadi nggak, biasanya kan aku taruh sini ya, nggak apa-apa sama aja. Kalau aku seduh ini ya jadinya juga coklat, jadi coklat kayak gitu. Udah selesai itu, udah coklat, aku aduk-aduk aja ya. Hidupku jadi berarti banget ya, ngaduk-ngaduk teh aja di video. Nggak usah beli roll film, nggak usah beli nggak usah beli baterai kayak gitu.
Aku masih punya loh kayaknya, apa gak buang ya, punya adik aku roll film. Roll film masih belum tak adref kayak gitu loh, aku lupa. Sampai mahal kan. Aku lupa, ya udahlah kayak gitu. Aku lupa banget. Udah selesai, tinggal nanti ditaruh di depan kayak gitu. Udah kayak gitu aja, selesai hari ini. Aku nunggu Pak Air, aku kasih gelas dulu. Gelasnya biasanya sih kalau jam 5, nanti jam 6 sarapan kayak gitu udah dingin, udah hangat kayak gitu ya. Nggak aku tuang. Udah selesai. Ya kayak gitu, aku nggak suka nih kulitnya jingkrak kayak gitu. Aku nggak suka banget kalau apa, nari udah pernah waktu kecil itu aku nyanyi aja. Ya nggak apa-apa kalau laki-laki ya, kalau perempuan jingkrak itu gimana gitu loh. Paling aku cuma kalau anak aku lagi ya biasa aja. Ya enggak apa-apa lah, maskulin tetap feminin itu. Punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya, namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertahta. Aku tuh kan sering ngelarang kayak gitu, kadang aku ya rada-rada bohong putih namanya. Tapi sekarang udah yang punya strategi aja supaya aku bisa titipkan anak aku kayak gitu, kayak aku, ya Allah nggak apa-apa lah, bapakku kayak punya, aku kayak sering kan diajak bapak-bapaknya temen aku kayak gitu, bareng-bareng jalan-jalan bareng-bareng sekeluarga kayak gitu. Oh, bapakmu kayak gitu ya, Rik? Iya, bapak aku tuh kayak gitu, kayak dari aku lihat kayak gitu. Tapi bapaknya tuh baik banget loh. Tapi waktu itu kan ada yang aku nggak mau diajak nginep kayak gitu, aku malu, nggak pernah sih, aku nggak pernah mau. Meskipun aku nggak ada AC-nya ya di kos-kosan, aku nggak bisa kok, aku apa kayak gitu loh, aku tuh kalau nggak kepaksa banget, nggak tahu ya, cuma main paling sore pulang kayak gitu. Kalau misalkan aku nggak pulang ke ke desa, ke Probolinggo kayak gitu. Baik-baik semuanya, masnya baik, aku yang kenal cuma satu, masnya satu, kakaknya satu kayak gitu, perempuan, baik-baik semuanya, mamanya juga baik. Mana ada ya jahat ya kayak jahat. Aduh, ngantuk aku. Ini mau aku berhenti di mana ini? Udah selesai kan semuanya, jam berapa nih? Jam 5 aku udah selesai semua, tinggal mandi kayak gitu. Tinggal mandi, sholat jam 5 udah pas kan ya kayak gitu. Aku belum kalau itu aku udah bilang kalau masih belum suci kayak gitu. Namanya manusia itu ya, kalau perempuan itu kan ada masyahid kayak gitu. Kirain aku udah menopause. Tapi kan aku udah menopause, ya udah alhamdulillah. Masih tapi sebenarnya aku pengen masih ada kesempatan kayak gitu, tapi aku nggak mungkin kayaknya. Soalnya udah tua, ibu aku tuh umur berapa ya, 40 loh punya anak. Kalau aku umur 50, lucu sih. Nggak, jangan sampai, aku takut hamil kayak gitu. Kayaknya strength dulu ya aku kalau udah mau apa tuh. Aku kan nggak pakai KB, nggak pakai pil KB, suntik apa-apa, nggak pakai apa-apa aku. Terus gitu aku ya. Sesuatu ngono ya. Aku tanya ini ya, gak boleh, gak usah KB ya, apa adanya aja kayak gitu ya wes. Makanya apa adanya. Aku enak lah gak disuntik-suntik, ketemu dokter tiap bulan sekali. Aku suka ada cara lain ya. Perempuan tuh repot kok, makanya adikku tuh kalau misalkan dulu waktu pertama kali belum masih belum punya kayak gitu ya, kan udah punya semuanya sekarang, belum punya ya enak loh, nggak repot. Aku juga kayak gitu. Dulu pertama kali nggak repot,
KB kayak gitu. Tuh, tapi namanya juga udah berapa tahun ya aku, ya lama-lama panik juga kayak gitu loh. Lama-lama panik ya akhirnya berobat. Akhirnya berobat kayak gitu, terus akhirnya ya dapat kayak gitu. Aku ada artis kayak gitu ya selama 10 tahun berapa ada dapat kayak gitu loh. Aku kan pernah lihat kayak gitu. Aku ya lihat semuanya. Denganmu aku hidup, denganmu aku mati, hanyalah padamu, hanyalah untukmu, hidupkan dijalani. Aku lama banget loh. Kalau aku hidupku kayak gini terus gimana? Pasrahmu ku padamu ku berpasrah. Nyalah, tuh aku kayak gitu. Aku konsentrasiku itu gak bisa fokus kayak gitu. Aku suka loh naik motor, kayaknya aku kayaknya nggak perlu deh. Aku mau tak buka. Tapi aku kalau kayak gitu terus, aku takut kayaknya suka sih. Aku takut ada yang lihat kayak gitu. Sebenarnya aku bisa nguasain sih, bisanya cuman pakai tangan satu kayak gitu aja tuh. Aku kayak wartawan kayak gitu ya, kayak wartawan, kayak nyeting film kayak gitu. Jangan sering-sering lah. Kalau hari Minggu aja kalau asik banget loh. Kayak gitu kapan-kapan aja di rumah aku tambah sepi, jalannya sepi banget, di desa itu sepi banget. Kiri kanan itu sawah kayak itu. Rumah aja ada berapa cuman ya di dekat aku itu 10 rumah paling. Asik banget, terus airnya bening banget kayak gitu. Tapi ya udahlah, masih ada kok rumahku yang di mana tuh, di kota masih ada. Di desa masih ada. Aku bingung, makanya aku sekalian tak tinggal kayak gitu loh. Aku nggak ngurus, wes mau cari adik aku, toh aku juga nggak pernah niat untuk ibu aku. Aku udah terlalu cinta sama suami aku. Apapun yang dia putusin aku hormati kayak gitu. Kalau dia bekalnya ijazah, aku ya udahlah, aku ijazah juga. Ya udah, adikku ya ngasih kayak gitu 100, terus ya kayak gitu aja. Aku nggak kayak gitu, nggak apa-apa. Kecuali aku nggak tahu ya, aku menyadari banget, aku sangat kompromis banget sama, bukan compare ya. Kalau aku compare banget, aku nggak mau. Aku nggak pernah bandingkan dia sama yang lain kok. Kenapa dia harus bandingkan aku sama yang lain kayak gitu. dengan yang lain kayak gitu. Ya, aku banyak ngomongnya. Aku lancar banget ya bahasa Indonesianya. Kalau dulu aku kayak bahasa Madura kayak gitu loh, SMA-nya itu. Mungkin temanku, bahasamu Kak kalau nyanyi kayak gitu sih. Lebih luwes kan. Ketemu teman-teman aku kan bahasa Indonesia, tapi aku ketemu sama temanku yang Batak. Ada Batak kelas 2 Batak. Kelas 3 kemana-mana aku bareng. Kelas 2 aku sama teman aku yang dari Jogja, Farah Nuradatin itu. Ya kayak dia kayak saudara sih. Kan udah lama ngontrak rumah mbahku kayak gitu. Rumah mbahku ya, rumahnya siapa sih? Bukan mbahku yang lain, mbah adiknya mbahku kayak gitu. Terus yang pertama itu sama Yuliani Si namanya. Yang itu ya aku gak tahu. Namanya dia Cinanya kan Sie kayak gitu. Habis itu kan pedagang kacang kayak gitu kayaknya, jagung apa kacang kayaknya. Terus habis itu kalau aku namanya Lim Hua, tak kirain Lili itu bahasa Cinanya Lim Hua. Padahal Lili itu juga sekolah SMP juga ya, tapi satu apa kayak gitu, tetanggaku juga Lim Hua kayak gitu. Aduh, aku kan Cina, Li. Kamu kok punya juga? Ya tahu, memang nggak ada, gara-gara bahasa Inggris kayak gitu. Gara-gara bahasa Inggris gitu loh. Lucu banget aku kalau sekolah itu, jangan.
banget. Kenanganku sama perempuan banyak lah, banyak, lebih banyak perempuan daripada laki-laki, biasa kayak gitu kan. Nggak tahu lagi aku. Ya itu aku suka tanya bapakmu, mbakku sih sebelum aku berangkat sekolah itu. Li, ada temennya Mbah di situ. Sinten Mbah? Karo bapake jenenge iku dadal bla bla bla, terus habis aku udah aku kayak gitu aja, terus aku duduk kan istirahat gak kemana-mana, dia nyamperin kayak gitu. Udah dia senyum-senyum terus aku ya apa sih arek iki menang ayo. Terus aku bilang bapakmu siapa kayak gitu. Kamu kenal ini enggak gitu, kamu kenal nama ini enggak. Oh nggak kenal ya. Oh nggak kenal, aku diam aja agak lama kayak gitu. aku aku mau apa ya, nggak enak kok dia, kok saya nggak tahu bapaknya. Aku bapakku kayak gitu, masa aku nggak kenal bapak aku, aneh juga ya. Bapakku maksudnya nggak pernah ke sekolah, di bapaknya dia juga nggak ke sekolah. Aku dulu sama bapak aku itu apa ya, aku nggak pernah kayak gitu ya. Bapak aku tuh orangnya nggak mau nganterin aku ke sekolah kayak gitu loh. Aku cuma diantar naik apa sama ibu aku kayak gitu, diantar dari desa kan, jadi aku bawa mobil kayak gitu sama pak ibu aku kayak gitu. Bapak aku nggak pernah nganter sama aku setiap hari dari desa, maksudnya dari desa. Oh nggak mau aku dari desa ke Surabaya, ke Probolinggo, ke sekolahanku, gak mau nganter kayak gitu. Aku disuruh naik motor sendiri, bayangin kan. Kalau adikku itu yang ragil, yang laki-laki itu dari SD sampai SMP itu loh, dianterin naik sepeda motor terusan kayak gitu. Aku nggak mau iri juga ya, biarin lah, toh aku udah punya suami kayak gitu, aku udah punya kakak kayak gitu ya. Terus habis itu ya udah aku dianterin bapak aku sama ibu aku kayak gitu. Terus ya kayak gitu, aku masih mikir apa ya, kenapa dia nggak kenal ibunya, kan aku masih tegang juga ya. Sebenarnya loh, kok nggak kenal bapaknya kayak gitu loh. Enggak kok, apa dia nggak tahu ya. Habis itu bapakku bapakku aja nggak gelem ngeterno aku, dan SMA aku harus naik motor sendiri kayak gitu loh. Adikku kan memang masih SD, nggak dititipin di mbahku, nggak dititipin adikku yang itu kayak nggak dititipin di mbahku, udah nggak masuk karantina dia itu, nggak masuk banget, nggak masuk dia, nggak masuk karantina. SD diantar, TK mulai dari TK sampai SMP itu diantar bapak aku, SMA berangkat sendiri, itu pun dekat rumah sekolahnya, satu kecamatan gitu, nggak di kota Madia lagi. Nggak di kota Madia lagi, udah kayak gitu aja. Habis itu belum cerita ya, terus itu bapakmu sama jenenge, oh Allah kamu ini. Kamu demo kedeg-degan apa demo musuh ya. Kodok aku lucu, aku nggak cerita mbak kakung aku nggak cerita mbak kakung aku. Kalau itu banyak sih ceritanya aku sama teman-teman aku itu kayak gitu, aku sering dulu. Ada lagi yang suka marah-marah lagi, ada nggak marah banget sih. Oh, aku kan udah tahu kayak gitu. Aduh aku nebis kayak gitu, aku gondokan padahal aku lapar sebenarnya sih, tapi ya aku udah sarapan sih ya kayak gitu lah. Nggak usah dipikir kuenya. Kamu udah punya pabrik roti ya. Aku nggak mungkin lah. Kalau aku pasang hotline loh ya, kalau ada yang marah, ada yang istrinya nggak terima, boleh aku dipanggil aja, atau paling nggak ya maafin aku. Dalam hatimu ya, maafin dia kan agak agak udik dulu. Udik dia tuh dulu kayaknya gimana ya, kayak gitu loh. Aku tanya-tanya, psikotes tuh gimana sih? Dia itu kayak cemberut kayak gimana kayak gitu, kayak banyak yang nyaranin aku nggak usah ngoyo-ngoyo tuh banyak. Nggak banyak, cuma teman sejati, namanya teman sejati lebih dari satu itu kan banyak sih. Ah kamu tuh belajar kayak gitu,
Aku kan tanya ke temanku ke situ, ah kamu itu kayak gitu. Ya aku nggak tahu loh, nggak tahu apa-apa loh ya tentang hidup ini. Yang penting aku tuh disuruh ibuku jadi dokter kayak gitu. Aku berusaha untuk masuk A1 kayak gitu. Kalau pada akhirnya aku tetap takut kapar mayat, darah dan hantu dan sebagainya dan apa sebangsanya kayak gitu ya. Ya makanya aku juga terapi nih supaya nggak takut kayak gitu. Emangnya aku kayak sampai emangnya yang mati aku dulu apa? Ya nggak tahu juga aku kayak oh ya kok bisa ngeramal-ngeramal kayak gitu ya kayak gitu. Aku ya udahlah kayak gini aku nanti aku kadang berani kadang takut dulunya waktu aku masih kontrak gitu aku berani kayak gitu kan kayaknya kecil rumah ini ya kayaknya kecil waktu kontrak itu kan dari rumah besar habis itu rumah kecil wah kecil banget kayak gitu berani aku lama-lama lama-lama aku itu kok jadi kayak teringat masa lalu kayak gitu. Ayo, ada yang cerita juga Mbak Lili di rumahku tuh serem banget loh Mbak anakku itu loh Mbak jahat banget ya anakku tuh loh Mbak ketawa-ketawa sendiri masih bayi kan ya kayak ada perewangannya tuh loh Mbak di rumahku kan di Rumdis kayak gitu rumah dinas angkatan laut kayak gitu aku sering ke sana sekarang enggak soalnya aku sibuk ya aku sibuk aku pingin sih ke sana aku masih tahu kok rumahnya lucu banget aku kalau terus aku pernah ke sana juga Mbak apa Mbak kegiatannya sekarang aku itu Mbak jualan berlian itu kayak siapa sih aku udah guyon ya aku tegang banget waktu itu aku dari nganter anak aku ya nganter anak aku mau jemput anak aku kayak gitu ya biasa aku beli bensin kayak itu mampir kayak gitu ada semuanya ada suami istri ada kayak gitu aku jualan kayak gitu ya udah ya ngomong-ngomong aku suka ada mangganya itu mangganya kamu nggak apal ya ya lucu banget ya aku suka banget sih kalau mengenang aku nggak bisa mengulang hari ini loh tapi omonganku dari awal aku bikin vlog sampai sekarang 2 vlog akun itu aku bisa mempertanggungjawabkannya insya Allah kayak gitu kalau misalkan kenapa bilang nggak ada pelajarannya dari situ kamu minta upeti berapa sih tak ceritain kayak gitu aku nih suka rela kok sifatnya dapat iya nggak dapat alhamdulillah aku anak aku yang marah loh anak aku yang marah mama ini gimana sih kayak gak butuh uang aja aku lah iya buat kamu nanti nak kayak gitu buat kamu nanti insya Allah buat kenang-kenangan mamaku kayak masih ada kayak gitu terserah nanti anakku yang bisa komputer itu pak suami juga anak-anakku dua-duanya bisa tapi yang adiknya masih belum ngerti kayak gitu mungkin nanti itu mau tak apa ya nggak tahu mau diapain pokoknya aku buat